Rizka seorang perempuan yang pemberani. Dia tidak memperdulikan dengan hal-hal tersebut. Semakin merasa ada yang mulai memperhatikannya. Pada suatu malam ketika dia tidur, Rizka yang tidur di kamar depan, dia mulai merasakan ada seseorang yang memperhatikan dari depan pintu kamar tersebut. Seperti ada orang yang selalu berdiri dan menatapnya, yang berdiri di badannya ketika dia tidur. Entah apa itu. Seingatnya, karena merasa takut, dia tidak tahu apa yang ada di atas badannya. Namun dia masih merasa ada orang yang memperhatikan. Rizka yang mendapat gangguan setiap malamnya mulai tidak tahan dengan keadaan ini, di mana setiap malam dia merasakan ada sesosok makhluk yang mengikutinya. Ada sesosok makhluk yang selalu memantau dan memperhatikannya dari jauh, serta selalu ada yang menindihnya ketika dia tidur. Sampai-sampai suatu hari Rizka terasa sesak sampai kejang-kejang. Namun untungnya Siska masih bisa melantunkan doa-doa sehingga kejadian itu tidak berlangsung lama. Gila juga ya. Setelah Rizka mengalami kejadian tersebut berulang-ulang, Rizka pun menghubungi seorang temannya yang diketahui memiliki kelebihan dalam supranatural. Temannya tersebut bernama Kang Asep. Kang Asep dan Kang Adi yang baru saja tiba di rumah Rizka langsung merasakan hawa yang tidak enak, di mana rumah yang Rizka tempati tersebut terasa sangat pengap dan panas sekali. Ketika Kang Asep dan Kang Adi tiba, bertepatan dengan azan asar yang berkumandang, yang mana setibanya di sana, Kang Asep dan Kang Adi langsung sholat berjamaah. Selesai sholat, Kang Asep dan Kang Adi yang kemudian meminta Rizka untuk membawakan air ke dalam wadah, beserta beras merah dan garam. Lalu Kang Asep pun memasukkan beras dan garam tersebut ke dalam wadah berisikan air. Setelah air dalam wadah tersebut dibacakan doa-doa, kemudian Kang Asep meminta Rizka untuk menyemburkan di setiap pojokan rumah sambil membaca surat Al-Ikhlas. Benar saja, setelah Rizka menyemburkan air tersebut di setiap sudut rumahnya, seisi rumah merasakan hawa panas yang sangat menyengat dari atas plafon rumah. Dan Kang Asep pun langsung mencari tahu dari mana asal sumber hawa panas tersebut dengan cara naik ke plafon melalui kamar mandi. Setelah Kang Asep berada di atas, seketika Kang Asep beristighfar sangat keras. Karena kan melihat sosok makhluk besar berbulu dengan mata berwarna merah hati sedang berjongkok dan menatap ke arah Kang Asep yang baru saja naik melalui plafon kamar mandi. Kang Asep yang sedang berhadapan dengan makhluk tersebut di atas plafon kemudian membacakan doa-doa untuk mengusir makhluk tersebut. Dan setelah makhluk tersebut dibacakan doa-doa, kemudian terlihat makhluk tersebut seperti menembus plafon turun ke bawah. Namun ternyata makhluk tersebut menghampiri Rizka yang saat itu sedang menunggu bersama Kang Adi. Rizka yang saat itu sedang memperhatikan langsung merasa seperti ada yang mencekiknya, namun tidak ada wujudnya, yang membuat Kang Adi sangat terkejut. Dan Kang Asep yang saat itu sedang berada di atas plafon segera turun dan menyemburkan air yang tadi dibawa Rizka ke ubun-ubunnya, sehingga Rizka terkulai lemas. Dan dari atas plafon pun Kang Asep membawa satu buah barang berbentuk pocongan dengan tali pocong berwarna merah. Dan tidak hanya sampai di situ, Kang Asep pun merasa ada yang menyerangnya secara gaib, yang kemudian dilawan oleh Kang Asep dengan doa. Lalu memukulkan tangannya ke lantai sampai tasbih yang berada di tangan Kang Asep pun putus. Lalu Kang Asep pun meminta untuk Kang Adi dan Rizka mengikutinya ke kamar tempat tidur Rizka. Dan ternyata apa yang ditemukan di sana?
Kang Adi, Kang Asep, dan Rizka menemukan gumpalan tanah kuburan yang biasa dijadikan bantalan jenazah saat pemakaman. Rizka yang saat itu merasa bingung, mengapa ada tanah bantalan seperti itu di bawah kasurnya. Padahal setiap hari Rizka bersihkan, bantalan tersebut tidak pernah ada. Namun menurut Kang Asep, bantalan tersebut ditutupi secara gaib. Sehingga walaupun Rizka sering bersih-bersih, namun tidak pernah menemukan bantalan tersebut. Menurut Kang Asep, bantalan dari jenazah tersebut dan boneka pocong dengan tali merah yang ditemukan di atas plafon tersebut merupakan sebuah kiriman dari seseorang yang sangat membenci Rizka pada saat itu, yang baru merasakan sakit hati oleh Rizka, sehingga bantalan dan pocong itu merupakan sebuah santet yang dikirim untuk menghilangkan nyawanya. Untung Rizka masih membentengi dirinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Rizka pun masih sempat untuk menghubungi teman-temannya, meminta bantuan kepada orang yang mengerti akan hal ini, sehingga Rizka sampai saat ini pun masih sehat walafiat. Oke, sekian cerita guna-guna mantan kali ini. Gua jujur sih ngeri banget. Kalau gua harus hidup sendirian dan mengalami hal ini, gue pun gak akan sanggup. Buat yang namanya disamarkan, Kang Asep, Kang Adi, dan Rizka, semoga kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dalam keberkahan. Sekian cerita kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe agar gue lebih semangat lagi untuk bikin video, untuk mencari cerita dan untuk menyampaikan cerita-cerita dari teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.